Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. My Dears, episode 6, kelanjutan pada saat Gilche flashback dengan Jang Hyun tentang perkataan romantis Jang Hyun. Jang Hyun dan Riang Eum sudah mempunyai rencana pada saat pergi menjadi mata-mata di benteng pertahanan musuh. Rencana yang dibuat yaitu Jang Hyun dan Riang Eum berpura-pura menjadi orang Mongolia berasal dari desa Changhar. 네가 가자고 하면 내가 어디든 갈 줄 알고. Jang Hyun meminta Riang Eum untuk menyanyikan sebuah lagu pada saat berkumpul dengan tentara Jin, yang dimana lagu tersebut akan memancing Kaisar Khan untuk memanggil Riang Eum. Karena menurut info yang didapat, Jang Hyun kalau Kaisar Khan itu menyukai suara merdu dan lagu tersebut. Andaikan pancingannya berhasil dan Jang Hyun melihat Kaisar Khan, berarti keberadaan Kaisar adalah benar. Dan pada saat menyanyi kan mendengar suara merdunya Riang Eum dan memanggil mereka berdua dan disuruh bernyanyi untuknya di campnya. Dan Jang Hyun akhirnya melihat Khan memang benar adanya. Khan menyukai suaranya Riang Eum dan menyuruhnya untuk datang setiap hari untuk bernyanyi. 인원기통 웜거리 앞인 줄 줄라. Lalu setelah bernyanyi, Jenderal Dinasti Jinnya seolah tidak percaya kepada Jang Hyun dan Riang Eum. Lalu jenderal tersebut meminta bawahannya untuk menangkap mereka dan mengurungnya di gudang. Mereka dipaksa untuk mengatakan hal yang sebenarnya, dari mana mereka berasal, mau apa di sini dan bagaimana cara mereka bertemu. Tentu saja Riang Eum dan Jang Hyun kaget, mereka pikir akan lolos dari pertanyaan jenderal tersebut. Tapi mereka juga sudah punya rencana, andaikan kalau ada hal-hal yang seperti ini, Riang Eum dilarang untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Mereka menyiksa Jang Hyun supaya Riang Eum membuka mulutnya. Jenderalnya sih jahat sekali ya, greget banget. Dan gak tega liatnya, Jang Hyun disiksa kakinya sampai berdarah. Jang Hyun tetap pada pendiriannya dan menahan rasa sakitnya. Dan Riang Eum hanya bisa menangis dan tetap tidak mengatakan apa-apa. Riang Eum hanya bercerita kalau mereka bertemu pada saat Riang Eum kecil. Riang Eum diselamatkan oleh Jang Hyun. Dan Riang Eum selalu mengatakan hal itu berulang-ulang. Riang Eum sayang sama Jang Hyun, tapi karena Jang Hyunnya yang meminta, makanya hanya bisa diam dan menangis. Tetapi jenderal tetap memaksa dan memaksa. Dan akhirnya jenderal pun melepaskan mereka karena menurutnya sudah cukup informasi yang didapatkan. Dan setelah cukup informasi yang didapatkan, Jang Hyun mengirim surat ke pangeran yang berisi, "Aku benar-benar melihat dengan kepalaku sendiri bahwa benar Khan berkemah di Tacheon. Pasukan Dongro yang dipimpin oleh Dorgon sudah tiba. Pasukan Dorgon membawa kulverin, totalnya ada 24 kulverin. Dan semua tentara King mereka berkumpul di bawah benteng. Mereka sudah memperoleh banyak beras dari kantor lumbung pangan negara dan kantor administratif. Kuda mereka juga mendapatkan makanan yang banyak dan istirahat yang cukup. Jadi kuda mereka tampak berkilau. Mereka bisa melakukan hal yang sadis. Bagi mereka itu bukanlah hal yang biasa. Terlebih lagi mereka tidak mempunyai ketakutan di mata mereka sama sekali. Mereka datang ke sini untuk bertarung dalam pertarungan yang pasti mereka akan menangkan." 도르군이 이끄는 동무군이 도착했으며 Itulah informasi yang didapatkan Jang Hyun untuk raja dan pangeran mahkota. Lalu adegan masih Jang Hyun yang dimana tentara Jin sedang berkumpul dan mereka berpesta. Meminum darah hewan mentah dan dagingnya juga yang langsung dari hewannya. Wow, Satu persatu mereka minum dan tertawa-tawa. Lalu tiba-tiba jenderal datang menghampiri Jang Hyun dan menyuruh Jang Hyun untuk meminumnya juga. Jang Hyun terpaksa meminumnya supaya tidak ketahuan kalau dia sedang menjadi mata-mata Joseon. Riang Eum ekspresinya langsung menunduk. Setelah Jang Hyun meminumnya, mereka bertepuk tangan dan Jang Hyun mendapatkan kepercayaan jenderal akhirnya. Beberapa adegan yang tidak terduga saat Jang Hyun di sana melihat hal yang mengerikan yang mereka lakukan kepada tentaranya sendiri. Jang Hyun dan Riang Eum hanya bisa menyaksikannya saja dan diam. Adegan raja sedang membahas tentang informasi yang diberikan Jang Hyun.
Para menteri ada dua pendapat yang mereka kemukakan. Yang satu bernegosiasi untuk berdamai dan menghentikan perang, yang kedua melawan mereka jangan mau tunduk. Tetapi akhirnya raja memutuskan untuk mengirim utusannya untuk bernegosiasi. Negosiasinya, mereka penjajah asing menuntut untuk menyandera pangeran mahkota dan menyuruh kita untuk menyebut raja mereka sebagai yang mulia. 이미 근황의 길은 끊겼고 Keesokan harinya, Kan dan jenderalnya berbicara bahwa Raja Joseon telah mengirimkan surat keputusan yang merujuk pada dirinya sebagai bawahan dan akan mengirimkan pangeran sebagai sandera. Lalu Kan memerintahkan jenderal untuk meminta Raja Joseon untuk keluar dari benteng dan menjadi bawahanku. Jenderal menjawab mereka tidak akan membiarkan raja untuk keluar dari benteng seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Kemudian utusan dari Raja Joseon datang memberikan surat. Saat itu Jang Yun melihatnya. Jang Yun melakukan rutinitasnya seperti biasa sambil melihat-lihat keadaan. Lalu Riang Em datang dan mengajak untuk pulang. Riang Em berkata sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Kamu sudah memberikan informasi yang cukup ke pangeran dan raja. Sebaiknya kita pulang saja. Jang Yun menjawab, kita harus melakukan sesuatu agar perang ini berakhir. 뭐가 됐든 빨리 전쟁을 끝낼 만한 게 있어야 될 텐데. Kenapa kamu tiba-tiba mengkhawatirkan negeri ini? Kenapa kamu mempertaruhkan nyawa kamu untuk semua ini? Kamu juga tidak mendapatkan respon yang baik dari pangeran mahkota. Apakah dia mempercayaimu sepenuhnya atau tidak? Pada saat bicara, Riang Em tiba-tiba melihat banyak pasukan berkuda pergi. Dan hal itu membuat penasaran Jang Yun. Ternyata mereka menyerang benteng pertahanan raja. Kan marah karena raja tidak mau juga keluar dari benteng, sehingga pasukan Jin menekan Raja Joseon. Raja menjadi gusar dan berpikir, ada apa? Kok tiba-tiba mereka menyerang? Seperti ada sesuatu yang memaksa mereka untuk menyerang kita. Kan kita sedang bernegosiasi. Akhirnya Jang Yun mulai mencari informasi lagi. Pada saat Jang Yun dan Riang Em mau menyanyi lagu untuk Kan, Jang Yun mendengar pembicaraan jenderal dan tentara. Mereka juga berkata ke Jang Yun untuk tidak kesini lagi. Dan Kan tidak ada di tempat kemah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jang Yun semakin curiga. Ada apa tiba-tiba mereka menyerang dan Kan tidak ada? Pada malam harinya, Jang Yun tetap mencari tahu dan berkeliling dari kemah satu ke kemah lainnya. Dan keesokan harinya baru ketahuan apa yang terjadi, guys. Ternyata Jang Yun melihat sendiri tentara berjatuhan sakit dan mereka terkena wabah cacar. Jang Yun kaget melihat para tentara sedang kesakitan dan mereka dirawat di suatu kemah. Lalu Jang Yun memerintahkan Riang Em untuk melapor ke pangeran mengenai hal ini. 어서 세작게 오른 그들한테 전원 두고 들기 시작했다고 알려. Jang Yun menyuruh Riang Em pergi sendiri dan Jang Yun tetap di sini mencari informasi lainnya. Awalnya Riang Em menolak karena Jang Yun belum pernah kena cacar, takut. Riang Em khawatir, takut Jang Yun kena cacar. Tapi akhirnya dia menuruti kemauan Jang Yun. Sesampainya Riang Em di tempat pangeran, pangeran langsung membaca pesan dari Jang Yun. Jang Yun meminta pangeran untuk segera bertindak karena mereka sedang terkena wabah cacar. Yang ditakutkan akan adanya pertumpahan darah dan yang menjadi korban adalah rakyat. Dan benar, ternyata Kan terkena cacar. Dia bersembunyi supaya tidak diketahui orang, sedang masa perawatan cacar. Kan berkata ke jenderal, walaupun aku sedang kena cacar dan prajurit kita juga, aku tidak akan menyerah kepada Joseon. Akan kulakukan apapun untuk memperoleh kemenangan di Joseon. Dan Kan memerintahkan untuk kirimkan kapal ke Pulau Gangwa. Aku tidak peduli apa yang akan aku korbankan. Taklukkan Pulau Gangwa. Nah guys, Pulau Gangwa adalah tempat di mana Gilce dan kawan-kawannya tinggal. Ada juga Tuan Putri dan anak pangeran mahkota tinggal di sana. Gilce datang ke Gangwa karena percaya akan perkataan Jang Hyun. Dan ternyata Jang Hyun salah prediksi dikarenakan wabah cacar ini. Adegan berpindah ke Gilce.
Pada malam hari mereka sedang pada tidur dan ada sebagian yang masih pada bangun. Lalu ada anak kecil berkata, aku melihat ada orang-orang yang kepalanya botak turun dari kapal. Dan Gilce yang sedang tiduran mendengar hal itu langsung sontak kaget dan bangun dan berlari keluar gua untuk mencari kebenarannya. Gilce takut yang datang adalah tentara jin. Dan benar guys, tentara jin yang datang. Gilce kaget dan langsung berlari kembali ke tempat mereka bersembunyi. Dan Gilce berteriak ke kawan-kawannya dan yang lainnya untuk bangun-bangun dan memberitahukan kalau tentara jin datang. Ayo mari kita pergi dari sini segera. Pada saat Gilce berlari menuju keluar, tentara jin keburu masuk dan menangkap penduduk desa yang ditemuinya dan melukainya sampai mereka tidak selamat. Gilce dan kawan-kawan tetap berlari, semuanya panik dan berteriak dan menangis. Mereka sih sadis. Dan sebagian para wanita berlari ke tebing berbeda dengan arah Gilce karena tidak ada jalan lain dan di depan mata tentara jin. Dan akhirnya mereka meloncat ke laut karena ingin menjaga kesucian mereka. Ya, raja dan para menteri mengetahui hal ini. Mereka kaget. Putri dan anak putra mahkota ada di sana juga. Kemudian keluarga menteri juga ada di sana. Yang salah satu menteri mengatakan keluarga menteri juga sebagian tidak terselamatkan. Dan semua menteri terguncang mendengar istri dan anak-anaknya tidak selamat. Kemudian pangeran berkata, bagaimana dengan putraku? Petugas tidak bisa menjawabnya. Adegan berpindah ke putri dan anak pangeran mahkota yang sedang digendong putri. Putri memerintahkan kepada petugas kerajaan untuk membawa bayinya untuk diselamatkan dan bawa menuju pangeran mahkota. Lalu petugas membawanya sesuai perintah dan putri sendiri tidak selamat. Akhirnya bayi putra mahkota dibawa petugas kerajaan menggunakan kuda menuju perahu yang sudah disiapkan. Sementara Gilce juga tetap berlari dan berlari menuju pantai karena Gilce dan kawan-kawan melihat perahu di pantai. Tetapi perahu yang di pantai banyak penduduk juga yang ingin naik. Mereka berdesak-desakan dan petugas melarang mereka untuk menaikinya karena perahu itu hanya akan membawa anak putra mahkota. Gilce sendiri juga sudah menduganya pasti tidak akan bisa naik ke perahu itu, tidak akan diperbolehkan juga sama seperti mereka. Gilce melihat rombongan berkuda yang membawa bayi putra mahkota. Mereka dikejar dan diserang tentara jin. Mereka menembakkan panah ke arah petugas dan merobohkan 2 kuda dan petugasnya. Sisa 1 yang membawa bayi putra mahkota. Tapi guys, dia terjatuh juga dan bayinya jatuh. Aduh, kasihan. Setelah melihat petugas kerajaan dan bayi itu jatuh, lalu Gilce menghampiri petugasnya dan mencoba membantu menyelamatkan dan menggendong bayinya dan mengatakan, aku akan membantu anak ini untuk naik perahu. Lalu petugas setuju dan petugas bertarung melawan mereka. Lalu guys, Gilce berlari sekencang-kencangnya dan mempertaruhkan nyawanya juga untuk bayi ini ya guys. Akhirnya Gilce dan kawan-kawan sampai di perahu. Gilce mengatakan ini adalah anak putra mahkota. Dan akhirnya Gilce diperbolehkan untuk menaiki perahu itu beserta kawan-kawannya. Pada saat menaiki perahu, tiba-tiba ada ibu-ibu memaksa dia menarik-narik jongjong. Ibu itu meminta untuk menukar dengan anaknya. Dengan tanpa berpikir, Gilce tidak mau pelayannya ditukar dalam keadaan seperti ini. Gilce tetap ingin bersama pelayannya. Lalu Gilce memukul tangannya ibu menggunakan belati Jangyun dan ibunya terjatuh. Tapi guys, belatinya jatuh dan tertinggal di sana deh. Dan akhirnya mereka pergi dan mereka selamat semua. Gilce hanya menangis dan merasa berdosa ke ibu-ibu tadi karena saking Gilce sayang ke pelayannya. Jadi melakukan hal itu. Dan Nem menghiburnya, sudah tidak apa-apa, kamu melakukan hal yang benar. Lalu penduduk desa semua yang ada di pantai itu tidak terselamatkan. Dan belatinya Jangyun ditemukan oleh tentara jin. Sementara Jangyun sendiri pekerjaannya hanya merawat tentara yang terkena cacar. Dan Jangyun
belum mengetahui sama sekali tentang Pulau Gangwa sudah ditaklukkan oleh tentara jin. Lalu salah satu tentara terluka datang di kemah karena terserang cacar. Dan Jang Yun yang akan merawatnya. Dan ternyata tentara yang terkena wabah itu adalah tentara yang baru pulang dari Pulau Gangwa. Dan kebetulan sekali dia menyimpan belatinya Gilce dan Jang Yun melihatnya. Nah guys, Jang Yun kaget dan marah kepada tentara itu. Akhirnya Jang Yun baru tahu kalau Pulau Gangwa telah ditaklukkan. Jang Yun panik guys, kata tentara itu wanita yang memiliki belati ini tidak terselamatkan. Dan tentara itu muntah ke mukanya Jang Yun dan otomatis Jang Yun kena percikannya. Duh, jangan-jangan Jang Yun kena cacar nanti nih. Jang Hyun galau berat, lemas, langsung duduk dan hancur hatinya. Lalu Riang Em datang dan meminta Jang Hyun untuk pulang. Tapi sepertinya Jang Hyun merasa bersalah kepada Gilce karena menyuruhnya untuk pergi ke Pulau Gangwa dan mengatakan kalau Gangwa adalah tempat paling aman di Joseon saat ini. Tapi kenyataannya malah di luar prediksi dan Jang Hyun sedih. Lalu adegan berpindah ke Jenderal Jin mengumpulkan tentara dan meminta siapa yang mau pergi ke laut dekat Pulau Gangwa. Tetapi kebanyakan mereka menolak karena mereka lemah di laut. Dengan tidak pikir panjang langsung Jang Hyun menjadi relawan untuk pergi ke sana bersama tentara lainnya. Dan Riang Em kembali ke Gujam. Sesampainya di sana, Jang Hyun dan tentara mencari-cari penduduk yang masih ada di sana. Sekalian Jang Hyun juga mencari Gilce. Rombongan Gilce berpisah dengan petugas kerajaan karena menurut rombongannya lebih baik terbagi dua, lebih bagus supaya penjajah asing tidak bisa mengikuti mereka. Itu alasan aja guys, ternyata mereka meninggalkan Gilce dan kawan-kawan. Mereka pergi hanya membawa bayi putra mahkota. Pada saat Gilce sedang berjalan di hutan, kebetulan sekali Jang Hyun dan tentara juga lewat. Gilce kaget dan langsung bersembunyi di bawah balik pohon besar. Dan Jang Hyun melihatnya. Jang Hyun kaget dan merasa senang. Ternyata wanita yang dicintainya masih selamat beserta kawan-kawannya juga. Tapi pada saat Jang Hyun mau menghampiri Gilce, Jang Hyun merasa pusing, lemas, dan batuk. Sepertinya Jang Hyun sudah tertular wabah cacar guys. Dan Jang Hyun tidak berani mendekati Gilce, cukup tahu saja kalau Gilce baik-baik saja. Namun jenderal datang menghampiri dan mendengar suara bayi. Dan akhirnya ketahuan ada penduduk desa bersembunyi di balik pohon. Dan akhirnya mereka bertarung karena Jang Hyun mencegahnya. Jang Hyun dalam keadaan lemas dan pusing. Gilce mendengar dan melihat ada tentara sedang bertarung, hanya melihat selintas saja. Tapi akhirnya Gilce dan kawan-kawan pergi berlari sekencang-kencangnya. Dan Jang Hyun sendiri melawan sebegitu banyak tentara. Tentu saja Jang Hyun dalam kondisi sakit tidak bisa melawan mereka semuanya. Dia tetap bertarung untuk mencegah tentara jin mengejar dan menangkap Gilce. Gilce sendiri pada saat berlari baru sadar merasa orang yang dilihatnya tadi adalah Jang Hyun. Karena ingat dengan perkataannya, Jang Hyun sebelumnya mengatakan aku akan menemuimu dimanapun kamu berada. Lalu Gilce berkata ke kawan-kawannya untuk menunggu. Gilce lalu kembali ke hutan yang tadi sambil berlari dan melihat tentara jin semuanya sudah terkalahkan. Ya dan akhirnya Jang Hyun terluka dan jatuh ke tanah yang di bawah. Nah guys, itulah My Dearest episode 6. Ditunggu kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih.